Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Rojil Fadilah, selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir, dan yang kami hormati teman-teman PIAUD 3B. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat untuk kita semua, dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Zara Nurrahma sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas pada diskusi kita hari ini adalah kewajiban menuntut ilmu. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Destia Putri Ramadhani sebagai pemateri pertama, Siti Marfuah sebagai pemateri kedua, dan Fitriani Nurul Faizah sebagai pemateri ketiga. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Destia Putri Ramadhani, kepadanya dipersilahkan. Menuntut ilmu. Secara bahasa, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata a'lima ya'lamu ilman. A'lima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui, sedangkan ilmu secara istilah artinya ma'rifat atau pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahl atau ketidaktahuan. Menuntut ilmu adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seseorang manusia. Yang ketiga, warisan para nabi. Yang keempat, ilmu adalah imannya amal. Kiat-kiat menuntut ilmu. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, mau mengajarkan kepada orang lain. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Siti Marfuah, kepadanya dipersilahkan. Hikmah menuntut ilmu. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho. Yang ketiga, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Dalil menuntut ilmu. Banyak terdapat ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan yang patut kita pelajari, karena dari Al-Quranlah sumber pengetahuan hakiki. Selain itu, banyak pula hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di bawah ini. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas seluruh umat Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut dengan jelas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu faridoh, yaitu merupakan hal wajib yang tidak bisa ditinggalkan oleh seluruh umat Islam tanpa ada pengecualian. Karena dengan menuntut ilmu, umat Islam dapat mengemban tugasnya sebagai khalifah di atas muka bumi, yaitu dengan membangun peradaban manusia yang mulia. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Fitriani Nurul Faizah, kepadanya dipersilahkan. Seruan untuk menuntut ilmu ini dilakukan oleh seseorang itu sejak masih kecil. Artinya bahwa pendidikan terhadap anak itu dimulai dari ia kecil. Dalam salah satu syair Arab disebutkan bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Ukiran di atas air dengan mudah akan hilang, sedangkan ukiran yang di atas batu susah untuk dihilangkan, kecuali dengan cara merusak batu itu. Begitu pula dengan otak manusia.
sehingga pembiasaan anak untuk belajar itu seharusnya dilakukan sejak dini, sehingga mereka akan terbiasa. Ada istilah pendidikan seumur hidup atau long life education. Sebelum istilah ini ada, Rasulullah telah bersabda tentang pendidikan seumur hidup. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Dailami sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan ibu hingga ke liang lahat atau kubur. Hadis riwayat Dailami. Silahkan untuk teman-teman bisa dipahami dan dipelajari terlebih dahulu materi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.